Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi ke-6 bersama dengan saya selaku pengampu dari metodologi penelitian atas nama Fani Hanifah. Kali ini sesi ke-6 ini kita akan membahas mengenai populasi dan juga sampel. Baik, nah populasi itu sebenarnya apa sih gitu ya, atau sampel itu sebetulnya apa? Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui sebelumnya populasi itu sudah dibayangkan seperti apa, kemudian sampel itu seperti apa. Nah, kita bahas secara bersama-sama bahwa populasi ini merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, ataupun bahkan peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Nah, di mana populasi dalam setiap penelitian itu harus disebutkan secara tersurat, yaitu dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang menjadi cakupannya. Di mana tujuan populasi ini diadakan agar kita dapat menentukan besaran anggota sampel yang dapat diambil dari anggota populasi untuk membatasi berlakunya daerah generalisasi. Nah, di mana untuk populasi pada suatu penelitian yang menggunakan seluruh populasi ini disebut sensus atau disebut sampel total ya, atau total sampling, di mana penggunaan ini berlaku jika anggota populasi ini relatif kecil. Nah, sedangkan sampel penelitian itu merupakan sampel ini sebagian dari anggota populasi yang tentunya diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, di mana artinya kesimpulan dari hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi tersebut. Di mana penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel lebih menguntungkan dibanding dengan menggunakan populasi saja. Ya, di mana pertimbangannya dalam memilih sampel dan juga sensus atau populasi, yang terpenting adalah yang pertama, anggarannya ada atau tidak. Jika sampelnya kecil, seperti apa? Jika memang sensus dalam jumlah yang besar ya. Kalau misalkan waktu yang tersedia, tentunya jika sampel itu akan lebih singkat dan sensus ataupun populasi itu akan relatif lebih panjang. Kemudian yang ketiga ada ukuran populasi. Ukuran populasi untuk sampel dia akan lebih besar. Dia untuk yang populasinya besar, sedangkan total sampling atau sensus itu ukuran populasinya yang relatif lebih kecil. Nah, sifat dari pengukurannya juga dia kalau misalkan sampel dia menjadi destruktif, sedangkan sensus menjadi non-destruktif. Sedangkan dari biaya kesalahan dari sampling, di mana biayanya kalau sampel itu rendah, kalau misalkan sensus itu menjadi tinggi. Kemudian untuk yang keenam, biaya kesalahannya dari sampel memang relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan sensus yang memang lebih rendah. Nah, tetapi kita juga perlu mengetahui kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel. Nah, di mana di antaranya yaitu yang pertama, peneliti perlu untuk menentukan terlebih dahulu daerah generalisasinya. Nah, banyak dari penelitian menurut mutunya karena generalisasi kesimpulannya terlalu luas dan juga menganggap sampel yang dipilihnya sudah mewakili populasi. Kemudian harus memberi batasan-batasan yang tegas tentang sifat-sifat populasi, di mana populasi itu tidak harus semuanya manusia, karena populasi pun dapat pula berupa benda-benda yang lainnya. Namun, benda-benda yang akan dijadikan populasi tersebut harus ditegaskan batasan-batasan kriterianya, sehingga itu dapat menghindari kekaburan atau kebingungan atau bias ya. Untuk selanjutnya, kriteria yang diperlukan dalam pengambilan sampel itu adalah sumber-sumber informasi dari populasi, di mana beberapa sumber informasi dapat memberi petunjuk tentang karakteristik suatu populasi, misalnya didapatkan dari dokumen-dokumen. Selanjutnya, harus memilih teknik sampling ataupun yang
menghitung besar anggota sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, kita perlu mengetahui presisi yang dikehendaki dari penelitian. Karena semakin tinggi presisi ataupun ketepatan yang dikehendaki, maka semakin besar juga jumlah sampel yang harus ditentukan. Nah, kita sekarang berbicara mengenai teknik sampling, di mana teknik sampling ini adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan memperhatikan sifat-sifat dan juga penyebaran populasi agar memperoleh sampel yang representatif. Di mana teknik pengambilan sampel ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua teknik, yaitu non-probability sampling dan juga probability sampling. Oke, kita sekarang belajar terlebih dahulu mengenai probability sampling, di mana probability sampling ini merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasinya untuk dipilih menjadi anggota. Pemilihan sampel yang secara probability ini sangat dianjurkan untuk penelitian kuantitatif. Ya, jadi pada dasarnya probability sampling ini semuanya memiliki peluang untuk menjadi anggota dari populasi tersebut. Ketika kita meneliti 1.000 dari populasi, ketika kita mengambilnya samplingnya 500, berarti semua orang berkesempatan untuk menjadi 500 bagian itu. Ya, kita melihat dari bagian ini bahwa sampling dari probability sampling, mohon maaf, dari probability sampling ini ada 4. Yang pertama ada simple random sampling, kedua ada proportionate stratified random sampling, kemudian yang ketiga ada disproportionate random sampling, dan yang keempat ada area cluster sampling. Nah, kita bahas satu persatu ya, di mana simple random sampling ini, ciri utamanya adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Ya, di mana hal ini berarti setiap unsur yang dipilih dengan bebas dari setiap unsur yang lainnya. Caranya ialah dengan menggunakan undian ataupun lotre yang ada nama-namanya dan ditempatkan di suatu kotak wadah atau wadah tersebut dikocok. Ya, di mana nama dari pemenangnya diambil dengan secara tidak mengandung bias. Keuntungannya ialah anggota sampel mudah didapatkan dengan cepat ya. Kemudian kelemahannya ini kadang-kadang tidak mendapatkan data yang lengkap dari populasinya. Ya karena kita mengambilnya adalah random sampling, di mana random berarti secara acak gitu ya. Kita bayangkan saja misalkan dalam suatu wadah mangkuk, kemudian ada nama-nama dari populasi tersebut, dari huruf A hingga huruf Z, kemudian kita ambil secara acak dari mangkuk tersebut. Nah, itu adalah simple random sampling ya. Namun memang kelemahannya adalah tidak mendapatkan yang lengkap dari populasinya, karena memang kita ambil secara acak. Oke, kemudian yang kedua ada proportionate stratified sampling, di mana ciri utama dari sampling ini adalah apabila populasi heterogen itu berarti sama, atau berdiri atas kelompok-kelompok bertingkat secara proporsional, serta penentuan tingkat berdasarkan karakteristik tertentu. Di mana penelitian ini penelitinya harus mengetahui bahwa dalam populasi ada strata, kelas, kemudian lapisan ataupun ras, misalnya ada kelas pegawai negeri, kemudian ada mahasiswa, ada petani, ada kelasnya karyawan, dan lain sebagainya ya. Kemudian keuntungannya menggunakan cara ini adalah anggota sampel yang diambil lebih representatif. Namun tentunya masih ada kelemahannya, yaitu lebih banyak memerlukan usaha pengenalan terhadap karakteristik dari populasi. Nah, untuk selanjutnya ada disproportionate stratified random, di mana ciri utamanya dari teknik sampling ini adalah apabila populasinya berstrata atau bertingkat tetapi kurang proporsional.
Misalnya, karyawan dari unit kerja tertentu mempunyai 1 orang lulusan S3, 3 orangnya lulusan S2, 100 orangnya lulusan S1, kemudian sejumlah yang lainnya lulusan SMA, SMP, ataupun bahkan misalkan SD gitu ya. Maka tentunya 1 orang lulusan S3 dan 3 orang lulusan S2 ini itu, diambil semua sebagai sampel gitu ya. Jadi memang tidak merata kalau misalkan untuk disperse product, satisfied random. Oke, untuk selanjutnya ada cluster sampling. Cluster sampling ini ciri utamanya adalah, apabila populasi terbesar dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga seterusnya. Teknik sampling ini sering digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling. Di mana keuntungannya menggunakan teknik ini adalah yang pertama, dapat mengambil populasi besar yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian kedua, pelaksanaannya pun lebih mudah dan juga murah dibandingkan teknik lainnya. Kelemahannya adalah yang pertama jumlah individu dalam setiap pilihannya tentunya tidak akan sama. Kemudian yang kedua ada kemungkinan penduduk satu daerah berpindah ke daerah yang lain tanpa sepengetahuan peneliti. Sehingga penduduk tersebut memungkinkan menjadi anggota yang rangkap penelitian. Ya karena, contohnya kita meneliti di satu kabupaten, kemudian kita mengambil secara acaknya contohnya di 5 kecamatan. Tetapi, ternyata dari 5 kecamatan itu kita tentunya tidak tahu, berapa banyak orang per kecamatan tersebut. Kemudian apakah, ada orang yang memang ternyata, sering berkunjung juga ke kecamatan yang lain sehingga itu bisa menjadikan 2 sampel yang sama tapi di, tempat yang berbeda gitu ya, sehingga itu menjadikan kelemahan dari cluster sampling ini. Nah, kita masuk sekarang ke non-probability sampling, di mana non-probability sampling ini adalah teknik yang tidak memberi peluang ataupun kesempatan yang sama bagi setiap unsur ataupun anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini dapat dilakukan dengan mudah dalam waktu yang sangat singkat, namun kelemahan teknik ini adalah hasilnya tidak dapat diterima dan tidak berlaku bagi seluruh populasi. Karena, sebagian oh, mohon maaf, bukan tidak berlaku, tapi berlaku bagi seluruh populasi, karena sebagian besar dari populasi tidak dilibatkan dalam penelitian. Nah, jadi untuk non-probability sampling ini berbeda dengan probability sampling yang tadi, di mana probability sampling itu tentunya, setiap anggota populasi dapat menjadi sampling ya, dapat menjadi sampel dari penelitian di mana mereka sama mempunyai kesempatan. Tapi kalau non-probability sampling tidak semuanya, karena tekniknya tidak memberikan peluang yang sama atau tidak memberikan kesempatan yang sama. Nah, bedanya seperti apa? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kita ketahui dulu bahwa sampling untuk non-probability sampling ini ada 6, yaitu ada sampling sistematis, ada incidental sampling, purposive sampling, kuota sampling, sampling jenuh, dan juga snowball sampling. Nah, yang pertama ada sampling sistematis, di mana ciri utama dari sampling ini ialah apabila pengambilan sampel dari yang dipilih berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sebagai contoh dari anggota populasi terdiri dari penelitian tentang daftar pegawai di suatu kantor yang terdiri dari 150 orang. Dari semua anggota ini diberi nomor urut dari urut 1 hingga nomor 150. Pengambilan sampelnya bisa dengan bilangan kelipatan, ganjil, ataupun genap. Keuntungannya dari teknik ini adalah mudah dalam pelaksanaannya dan juga cepat diselesaikan. Namun kelemahannya tentunya ada, ialah populasi yang berbeda di antara yang kesekian dan kesekian dikesampingkan ya. Sehingga cara ini tidak sebaik sampling acakan.
Jadi kalau sistematis kita mempunyai nomor urut dari 1 sampai 150 contohnya. Nah, teman-teman bisa mengambil nomor urut ganjil 1, 3, 5 sampai seterusnya ya hingga nomor 149 mungkin ya untuk yang diambil menjadi sampling dari penelitian. Sedangkan kalau misalkan secara acak, tadi secara probability sampling itu bisa saja siapapun bisa menjadi peluang yang sama. Kalau ini hanya nomor urut aja yang memang ganjil ataupun yang genap saja karena memang sistematis pengambilan samplingnya. Untuk selanjutnya kita ada sampling insidental atau incidental sampling, di mana ciri utamanya sampling ini apabila pemilihan anggota sampelnya berdasarkan kebutuhan yang dilakukan terhadap orang ataupun benda yang kebetulan ada ataupun dijumpai. Contohnya, teman-teman akan meneliti seorang ibu yang baru saja melahirkan secara SC. Nah, karena memang incidental sampling, kita melihat siapa aja yang memang dia lahirnya SC kita ambil untuk dijadikan sampel. Sehingga ini tidak mempunyai kesempatan yang sama. Jadi siapa saja yang ditemui itu yang menjadi sampelnya. Ada keuntungan tentunya. Keuntungannya menggunakan teknik ini adalah murah dan juga cepat serta mudah. Namun kelemahannya adalah kurang representatif. Nah, untuk selanjutnya ada purposive sampling, di mana purposive sampling ini yaitu anggota sampel dari yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Sebagai contohnya untuk meneliti kualitas jagung, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam pertanian. Jadi memang harus dinilai ketika kita berbicara mengenai apa namanya, ANC contohnya ya karena purposif berarti kita carinya memang hanya ibu hamil saja ataupun jangan-jangan kita mengambilnya adalah bidan saja yang memeriksanya gitu ya sehingga itu purposive sampling memang harus menjadi dari sumber datanya yang memang dipercaya. Teknik ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan mengamati kasus-kasus tertentu. Nah, contohnya seperti misalkan faktor-faktor dari pernikahan dini yang dilakukan pada usia remaja, contohnya seperti itu. Maka kita harus mengambil secara sampling purposif, yaitu pada pelakunya, ya, yang menikah di usia remaja ataupun mungkin orang tua dari remaja tersebut. Ya, karena memang teknik ini biasa dilakukan bagi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengamati suatu kasus. Nah, sedangkan sampling kuota di mana ciri utamanya adalah apabila anggota sampel pada suatu tingkat yang dipilih dengan jumlah tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh, ada seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang pendapatan masyarakat terhadap pemindahan ibu kota negara Indonesia. Ya, pendapat masyarakat terhadap pemindahan ibu kota negara Indonesia, di mana jumlah sampel yang ditentukan adalah 800 orang. Jika pengumpulan data tersebut masih belum memenuhi kuota, nah maka penelitian dipandang itu belum selesai, karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Jika kuota yang ditentukannya adalah 100, kalau misalkan ternyata teman-teman masih ada di angka 90 untuk sampelnya, berarti itu masih belum selesai karena belum memenuhi angka di 100 sebagai samplingnya. Oke, untuk selanjutnya ada sampling jenuh, di mana ciri utama dari sampling jenuh ini adalah semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi jenuh itu berarti dikatakan tuntas, di mana sampling jenuh ini digunakannya untuk populasi yang relatif kecil, kurang dari 30 ataupun penelitian yang ingin membuat dengan kesalahan yang sangat kecil. Gitu. Untuk selanjutnya ada snowball sampling. Teman-teman pastinya tahu ya di mana snowball ini dia ada bola salju. Di mana ciri utamanya adalah digunakan untuk menyelidiki hubungan antar manusia dalam kelompok yang akrab dengan cara informasi tersebar di kalangan tertentu. Jika awalnya dari 1 orang menjadi 2 orang, kemudian menjadi 4 orang, kemudian nambah lagi jadi 8 orang. Nah,
begitu seterusnya ya, sehingga jumlah sampel akan semakin banyak. Di mana keuntungan dari snowball sampling ini adanya peningkatan kecenderungan kesempatan karakteristik yang diinginkan dalam populasi. Namun kelemahannya adalah penanganannya sulit karena tidak bisa dikendalikan bahkan jika jumlah sampelnya itu melebihi dari 100 orang. Nah, tentunya untuk ukuran sampel itu harus mempunyai penentuan-penentuannya ya, di mana penentuan dari ukuran sampel ini adalah banyaknya individu, kemudian subjek ataupun elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Selanjutnya, di mana beberapa ukuran ideal untuk sampel penelitian, adanya ini sampai saat ini memang belum adanya kesepakatan bisa diterima secara umum. Namun, penempatan ukuran dari sampel merupakan masalah yang kompleks, mencakup banyak pertimbangan dari kualitatif dan juga kuantitatif seperti tipe kesalahan, confidence level, kemudian standar deviasi, varians, dan juga lainnya. Di mana hal yang lain tidak kalah penting adalah research design yang juga mempengaruhi rumus besar sampel yang harus digunakan. Nah, tentunya selalu ada saja kesalahan-kesalahan umum dalam menentukan ukuran sampel, di antaranya yaitu peneliti gagal dalam menetapkan jumlah anggota populasi yang dapat diperoleh. Kemudian yang kedua, peneliti tidak menggunakan teknik sampling yang disyaratkan untuk menentukan anggota sampel, subgrupnya, sehingga analisis statistiknya, parameternya itu tidak berlaku pada populasi yang sebenarnya. Ataupun yang ketiga, di mana peneliti ini merubah prosedur teknik sampling, kemudian peneliti merubah rumus untuk menghitung besaran anggota sampel. Selanjutnya, peneliti memilih anggota sampel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya. Selanjutnya, peneliti mengurangi anggota sampel yang telah ditentukan oleh perhitungan. Kesalahan juga terjadi pada peneliti yang tidak memberikan alasan-alasan mengapa rumus ataupun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian itu. Selanjutnya, peneliti pun memilih grup eksperimen ataupun dari grup dan juga grup kontrol dari populasi yang berbeda ya. Jadi harusnya grup eksperimen dan juga grup kontrol itu harus dari populasi yang sama. Itu merupakan kesalahan-kesalahan umum dalam menentukan ukuran sampel. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin sharing atau bertanya, boleh dalam kolom chat. Kami persilahkan ya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.